Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hampir 1 tahun yang lalu saya di sini dan kita bertemu kembali, dan ada rasa yang menyesak di dada. Bu Haji engkau tos saya, Bu Haji Ana, Masya Allah ya, semoga semuanya menjadi ahli surga, dan semoga kita yang masih di dunia ini Allah karuniakan kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya berbatas 1 jam 15 menit, izinkan saya langsung ya Bu ya. Materi yang akan dibawakan pada hari ini dengan tema sabar berbatas bila tidak bersama Allah. Yang membawa alat tulis silahkan sabarnya digaris bawahi. Apa artinya sabar? Sabar apa artinya Bu? Menahan diri. Menahan diri dari apa Bu? Dari hawa nafsu ya. Sabar itu menahan diri dari hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, kemudian dia tenang, penuh dengan kehati-hatian. Sabar akan berbatas bila tidak bersama Allah. Berarti kalau kita terus bersama Allah, sabar itu akan terus bersama kita. Ibu yang dirahmati oleh Allah, pernahkah ibu mendengar seseorang yang ditimpa oleh ujian demi ujian, atau bahkan diri kita sendiri yang pernah mengatakan ketika ujian terus menimpa kepada kita, seseorang mengatakan kesabaran saya sudah habis. Apalagi yang dikatakan Bu? Kesabaran saya ada batasnya. Ada yang berkata begitu Bu? Ada, Masya Allah. Banyak, Masya Allah. Terkecuali PC Bojong Kidul laras. Ketika dia berkata kesabaran saya sudah habis, kesabaran saya sudah ada batasnya ataupun sudah berbatas, pada waktu itu bukan sedang sabar, tapi sedang aral. Sekali lagi, ketika seseorang mengatakan di saat ujian demi ujian menimpanya, kesabaran saya sudah habis, kesabaran saya ada batasnya, pada waktu itu bukan sedang sabar, tapi sedang aral. Masya Allah ya. Kemudian, ibu pernah marah? Pernah. Tuh, saya belum nanya berapa kalinya, tapi ibu sudah menjawab sering ya. Kenapa? Apakah saat sedang marah itu sedang bersama Allah? Sekali lagi, pada saat kita sedang marah, apakah sedang bersama Allah? Apa buktinya? Betul. Buktinya begini Bu, adakah orang yang sedang marah itu dia zikir kepada Allah? Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, mohon ampun, subhanallah, Allahu akbar. Tidak ada. Yang ada luapan hawa nafsu. Berarti apakah marah itu sabar? Tidak. Apakah marah itu sedang bersama Allah? Tidak. Masya Allah. Kapan ibu terakhir marah? Tuh. Kapan ibu terakhir tidak sabar dan marah? Kapan terakhir Bu? Baru tadi pagi? Atau baru kemarin? Nembe mah. Masya Allah. Kenapa seseorang tidak sabar? Ada yang bisa jawab Bu? Kenapa seseorang tidak sabar? Betul, tidak bisa menahan hawa nafsu. Kenapa tidak bisa menahan hawa nafsu? Dalam surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi surat keberapa? 18 ayat 68. Posisinya sebelah kanan bagian tengah. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Kamu tidak akan pernah bisa sabar. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 68. Surat 18 ayat 68. Kamu tidak akan pernah bisa sabar kalau belum tahu ilmunya. Itu Bu. Siapa yang diceritakan di sana dalam surat Al-Kahfi? Yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa.
Nabi Musa teu sabar saur Nabi Khidir teh, engkau tidak akan pernah bisa sabar karena engkau tidak mengetahui ilmunya. Ibu, ketika kita diuji di keluarga, yang membuat kita tidak sabar siapa, Bu? Atuh, terus gumujang. Saha, Bu? Siapa yang membuat kita di rumah tidak sabar di keluarga? Ayo, Bu. Suami. Kedua, anak. Kenapa kita tidak sabar kepada suami? Suami itu apa, Bu? Suka begini, suka begitu? Oke. Ketika kita tidak sabar terhadap suami, berarti kita harus cari ilmu untuk menghadapi suami yang begitu. Oh, tuh bulet ya sekarang mah. Oh. Ketika kita tidak sabar terhadap anak, berarti harus cari ilmu untuk menghadapi anak yang demikian. Paham, Bu? Nah, maka kenapa seseorang tidak sabar menyebabkan dia marah? Karena belum punya ilmu. Surat berapa, Bu? 18 ayat 68. Nah, kita lanjutkan. Sabar tidak ada batasnya. Kita lihat di materi. Sejatinya kesabaran itu tidak memiliki batas. Namun diri kitalah yang mempunyai keterbatasan dalam sabar, yaitu saat kita berhenti untuk sabar. Nah, jadi sabar itu dari Allahnya tidak ada batasnya, Bu. Tapi yang menyatakan berbatas itu adalah diri kita ketika kita berhenti untuk sabar, ya. Tadi sudah dibacakan surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru beriman. Kadang orang beriman itu imannya naik turun, masih diingatkan. Apa yang diingatkan? Bersabarlah kamu, garis bawah. Allah menyuruh untuk sabar dan kuatkan kesabaranmu, garis bawah. Di bawah kata kuatkan kesabaranmu, Ibu tuliskan catatan sampai tidak ada keluhan. Nah, sampai tidak ada keluhan. Berarti di sini ketika Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, yang sabar. Apakah berhenti? Tidak. Tapi Allah menyuruh kuatkan kesabaranmu. Apakah Allah di sini berfirman sing sabar engke oge aya batasna? Tidak. Kuatkan. Cirinya sampai tidak ada keluhan. Masya Allah, Ibu ya. Nah, orang yang sabar itu ketika diuji oleh apapun, apa yang dikatakannya, ini sudah takdir, beres. Maka mulut pun akan diam, hati pun tidak akan berkicau. Ketika kejadian apapun menimpa, orang beriman mengatakan ini sudah takdir. Kalau kita tidak mengatakan ini sudah takdir, maka akan menyalahkan orang lain. Betul nggak? Akan menyalahkan apapun. Tapi ketika diimani ini sudah takdir, maka dia akan fokus kepada solusi. Masya Allah, ya. Maka di sini Allah tidak menyatakan bahwa sabar itu ada batasnya, tapi terus kuatkan kesabaranmu sampai tidak ada keluhan. Ibu pernah mengeluh? Kapan terakhir mengeluh? Masya Allah, ya. Kuatkan kesabaranmu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik, sabar yang cantik. Maka selamanya kamu harus bersabar. Apa artinya maka selamanya kamu harus bersabar? Ada 3 pengertian. Ya, kan di sini sabar yang baik itu maka selamanya kamu harus bersabar. Apa artinya selamanya kamu harus bersabar? Pengertian yang pertama boleh ditulis di bawahnya. Pertama, sabar tidak ada batasan waktu. Nah, berarti kalau selamanya harus bersabar, berarti yang pertama, sabar tidak ada batasan waktu. Ibu tidak mengatakan saminggu deui abdi sabar. Yang sabar mah tidak ada batasan waktu.
Pengertian yang kedua adalah tidak ada batasan tempat. Nah, selamanya sabar begitu, tidak ada batasan tempat. Ibu tidak mengatakan, ya bolehlah saya sabar karena ini sedang di masjid, kemah keluar di masjid, tak gitu. Selamanya harus sabar. Sabar tidak ada batasan tempat. Kemudian yang ketiga, artinya adalah sabar tidak ada batasan situasi. Sabar tidak ada batasan situasi. Contoh, mohon Pak, ayeuna mamah sabar dan nuju dalam keadaan berduka. Ibu mertua ngantunkeun dah 3 dinten paling oke. Situasinya lagi berduka. Nanti setelah selesai mamah tidak akan sabar. Enggak. Sabrun jamila itu adalah kesabaran yang cantik, kesabaran yang baik yang selamanya harus bersabar. Masya Allah, ya. Kemudian yang selanjutnya surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan, garis bawahi, pahala mereka tanpa batas. No, Bu. Yang sabar itu yang bisa menahan diri dari hawa nafsu itu pahalanya tanpa batas. Apa sih arti pahala tanpa batas? Berikan catatan di pinggirnya. Pengertian yang pertama, tidak bisa ditimbang. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Pengertian yang pertama, tidak bisa ditimbang. Apa yang tidak bisa ditimbangnya? Pahalana. Saking kuseueur, berlimpah, maka tidak bisa ditimbang di akhirat nanti. Pengertian yang kedua adalah berlimpah. Berlimpah berarti banyak pahalanya. Masya Allah. Ibu tergoda dengan sabar? Tergoda kan? Masya Allah. Maka kita kuatkan kesabaran kita. Yang pertama, tadi saya ulangi, tidak bisa ditimbang. Kedua, berlimpah. Yang ketiga adalah surga. Pahala tanpa batas itu surga. Salamun alaikum bima sobartum. Surat apa itu, Bu? Salamun alaikum bima sobartum. Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 24. Surat 13 ayat 24. Posisi Al-Quran sebelah kiri bagian tengah. Keselamatan atasmu wahai penduduk surga karena kesabaranmu. Masya Allah. Ibu, surga bisa dimasuki dengan pintu sodako, pintu jihad, pintu bakti kepada suami, dan sabar juga adalah salah satu pintu masuk ke dalam surga. Malaikat akan mengatakan, keselamatan, wilujeng, selamat berbahagia wahai penduduk surga karena kesabaranmu. Masya Allah, ya. Kemudian pantaslah sabar itu tidak ada batasnya karena pahalanya tidak terbatas. Masya Allah. Yang selanjutnya, ruang lingkup sabar. Dalam Al-Quran, sabar dibatasi dalam 2 tema. Satu, hukum dan ketetapan Allah. Dalam surat Al-Insan ayat 24, ini pada intinya adalah sabar ketika melaksanakan perintah dan larangan Allah. Kita sudah paham ya Bu ya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang menimpa manusia, musibah, ujian ataupun cobaan, dalam surat Luqman ayat 17. Wasbir ala ma asobaka, maka bersabarlah atas apa yang menimpamu. Masya Allah. Ibu, hari ini sebetulnya kita murojaah tentang sabar, ya. Karena ibu sering bersabar kan? Nah, kita murojaah kembali. Saya lihat dari raut-raut mukanya adalah orang-orang yang sabar, ya. Masya Allah, orang-orang yang sabar, dan semoga dipanggil dari pintu sabar. Kita murojaah ya Bu ya. Ibu mungkin lebih banyak pengalamannya dari saya tentang sabar. Kita sama-sama belajar hari ini. Nah, ketika kita bicara di sini, maka bersabarlah engkau atas apa yang menimpamu. Nah, berarti di sini apa Bu? Kita mengenal bahwa ujian setiap orang beda soal. Betul nggak? Ibu sepakat? Ada yang diuji dengan apa aja Bu? Orang lain itu? Materi, apalagi? Anak, suami,
kemudian oleh diri sendiri, sakit dan lain-lain. Ujian setiap orang beda soalnya. Kenapa berbeda? Kenapa berbeda? Allah, betul Ibu, Allah Maha tahu kemampuan seseorang itu. Ya, sudah ditakar oleh Allah. Ini diuji dengan anak, ini diuji dengan sakit, diuji dengan harta, diuji dengan teman. Ada seperti itu. Dan yang harus diingat apa? Allah tidak akan pernah menyimpan beban di pundak yang salah. Apa Bu? Allah tidak akan pernah menyimpan beban di pundak yang salah. Allah tidak akan pernah menyimpan ujian di pundak yang salah. Dan Allah pun tidak akan pernah menyimpan kesulitan, kesedihan di pundak yang salah. Ibu pernah diuji? Pernah. Bagaimana rasanya Bu? Masya Allah, berbagai rasa. Ketika ibu diuji, Allah tahu ibu mampu melaluinya. Allah percaya ibu mampu melaluinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu di luar kemampuan. Berarti apa? Wahai wajah-wajah yang sedang menyimpan ujian Bu, dari sorot matanya ini sedang membawa ujian masing-masing Bu. Ya, ya Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, maka di sini Allah tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Yang harus kita yakini, Allah memberikan amanah ujian kepada kita, yakini kita mampu melaluinya. Allah percaya kepada kita, ibu mampu melaluinya. Terkadang hati ini mengatakan, ya Allah, kenapa kepada diri saya bukan kepada ibu itu? Allah mungkin berfirman begini, ibu itu gak mampu, hanya ibu yang mampu. Masya Allah. Ya, maka dari itu di sini kita harus kuat ketika menerima ujian apapun dari Allah. Dan yang harus kita ingat apa Bu? Allah tidak menyuruh kita kuat sendirian. Allah tidak menyuruh kita kuat sendirian. Ketika kita sedang diuji itu apa Bu? Merasa saya yang paling, betul? Allah tidak menyuruh kita kuat sendirian. Allah mendengar doa-doa kita. Allah melihat perjuangan kita. Dan Allah sangat mengetahui isi hati kita. Sampai Nabi Yakub, apa ujian Nabi Yakub Bu? Ditinggal oleh anaknya Nabi Yusuf juga ya, itu ya. Mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Surat Yusuf surat 12 di sana ayat 86. Qala 12 ayat 86 sebelah kanan bagian bawah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, Nabi Yakub itu berkata, ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku adukan kesusahan dan kesedihanku. Insyaallah. Itu Nabi Yakub Bu. Hanya aku adukan, hanya kepada Allah lah aku adukan kesusahan dan kesedihanku. Berarti Bu, kalau kita ada satu ujian musibah yang menimpa kepada kita, mengadu kita yang pertama adalah kepada Allah. Kemudian boleh nggak curhatnya kepada sesama manusia? Boleh, tapi ada syaratnya. Syarat pertama adalah beriman. Mengadu kepada manusia itu ada syaratnya. Pertama beriman. Yang kedua apa? Dia berilmu, seperti begitu. Ya, yang akan memberikan betul solusi. Kalau kita banyak menceritakan kesulitan kita kepada banyak orang, itu akan berdampak pada diri kita. Ibu, saya susah. Kak ibu iya, Bu, saya menderita. Bu, abdi mah anu. Semua orang tahu ceritanya. Maka lama-kelamaan ketika kita terus mengklaim diri kita itu adalah susah dan lain-lain, lama-kelamaan akan tersimpan di bawah alam sadar kita. Saya susah terus.
Ya, jadi tongsok ngobrol-ngobrol ke kesulitan ke banyak orang. Betul kan? Saya disakiti oleh suami, disakiti suami terus berapa orang? Satu kompleks sampai tahu. Sampailah tersimpan di alam bawah sadarnya, saya disakitin terus walaupun suaminya udah baik. Ya, maka boleh curhat kepada sesama manusia. Syaratnya yang pertama dia beriman, yang kedua adalah berilmu. Kemudian, ibu pernah satu saat ibu meminta tolong kepada siapapun, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan? Pernah tersumpek kaditu kadia kedah kumaha. Pada waktu itu Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya Allah tempat kita bergantung. Karena kalau bergantung kepada manusia, terkadang kita suka kecewa. Masya Allah. Ibu, pernah kita merasa khawatir dengan satu ujian yang menimpa kita? Pernah kan, Bu? Dan ternyata kita harus belajar dari kekhawatiran Nabi siapa, Bu? Kembali yang hilang Nabi Yusuf anaknya itu, Nabi Yakub ya? Nabi Yakub. Apakah Nabi Yakub khawatir terhadap anaknya? Ya, dia nangis terus sampai matanya menjadi rusak dan lain-lain. Dan kita harus belajar dari Nabi Yakub. Apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Betul? Asal kita kenceng tawakalnya kepada Allah. Ya Allah pun anak anu tebih anu sieun anu. Tapi kita tawakalnya dikencengin kepada Allah, maka kekhawatiran itu tidak akan pernah terjadi seperti Yakub kepada Nabi Yusuf. Ya. Kemudian kita lanjutkan kembali di sini adalah kebalikan sabar adalah keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masya'u syarru jazua. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia suka berkeluh kesah. Masya Allah ya. Nah itulah sifatnya manusia, ketika ditimpa oleh kesulitan dia suka berkeluh kesah. Masya Allah. Kita harus melihat, Bu, dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2 itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya apa, Bu? Ujian yang menimpa kepada kita itu Allah ingin melihat respon kita. Ujian yang menimpa kita, bagaimana respon kita terhadap ujian dari Allah? Apakah sabar ataupun syukur? Ya, maka di sini manusia itu suka berkeluh kesah, tapi insya Allah ahli pengajian tidak demikian. Ya, amin Ibu. Kemudian Ibu pernah berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah? Pernah. Berapa kali? Sering, Masya Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah kemudian belum dikabulkan, itu karena apa, Bu? Yang pertama karena minta dunia terus. Tuh ya. Kenapa doa kita itu belum dikabul juga? Pertama karena kita kebanyakan meminta doa untuk dunia terus. Apa buktinya? Buktinya Ibu merasa belum dikabul. Betul kan? Tapi kalau minta akhirat, ya Allah masukkan aku ke surga, Ibu tidak bilang tidak dikabul oleh Allah karena belum terjadi. Menunjukkan bahwa kita itu adalah banyak berdoa untuk dunia. Dan kenapa doa kita belum dikabul? Di antaranya adalah karena Allah Maha mengetahui yang terbaik untuk kita, walaupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Masya Allah, Ibu ya. Yang selanjutnya di sini artinya adalah, Ibu, pernah mungkin ada orang yang mengatakan, Ibu kok diam saja dibegitukan sama orang lain? Ibu kok begitu? Kalau saya udah marah, kalau saya sudah lawan, ayat terbunuk itu. Betul kan, Bu? Sabar bukan berarti diam, tapi ada doa dan usaha. Betul, Bu? Kita tidak memperturutkan hawa nafsu. Sabar bukan berarti diam, tapi adanya doa dan usaha. Ketawakalan. Walaupun orang lain mengatakan, Ibu mah cicing wae mun abdi mah dilawan.
Diam itu, sabar itu bukan berarti diam, tapi adanya usaha dan doa. Dan sabar bukan berarti menyerah. Sabar bukan berarti menyerah, tapi sedang bijaksana terhadap diri sendiri dan orang lain. Paham nggak, Bu? Sabar itu bukan berarti menyerah. Mun abdi mah dilawan, mun abdi mah kieu orang lain banyak yang mengompori kita. Ibu meni menyerah gitu, meni anu. Tidak. Sabar bukan berarti menyerah, tapi sedang belajar bijaksana untuk diri sendiri. Contohnya apa, Bu? Ketika kita punya masalah, apakah asam lambung naik? Oke, Masya Allah. Apakah tiba-tiba ibu jadi riut? Dan lain-lain. Nah, ketika kita sabar, ini sudah takdir Allah, saya harus fokus kepada solusi, maka itu tidak akan menjadi sakit untuk diri kita. Itu maksudnya bijaksana untuk diri sendiri dan bijaksana untuk orang lain yang terdekat kepada anggota keluarga kita. Kalau kita marah di keluarga kepada anak, kepada suami, mereka yang akan terkena dampaknya, dan itu tidak bijaksana untuk orang lain, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini adalah rukun sabar menurut Imam Al-Fairuz Abadi dalam Basyair Zawil Al-Tamgis. Sabar adalah mengunci hati, garis bawahi, dari keluh kesah dan aram. Ibu masih halaman pertama bagian B. Ibu sok ngageremet gerentes hate. Ada yang baik, ada yang buruk, betul? Seperti begitu. Dan ternyata Ibu, Allah merespon bisikan hati kita. Bukan hanya sekedar Allah merespon bisikan hati kita, bahkan Allah akan menghisab bisikan hati kita. Al-Baqarah 284. Surat Al-Baqarah ayat 284. Sebelah kanan bagian tengah. Allah itu akan menghitung, akan menghisab bisikan hati kita. Jadi ketika datang ujian kepada kita, ya Allah, abdi mah teu ridho da kieu teh anu, itu Allah akan memperhitungkan semuanya. Al-Baqarah 284. Kemudian ketika kita tidak mengimani bahwa ujian itu dari Allah dan membuat kita tidak sabar, membuat kita marah, membuat kita benci, menyalahkan orang lain, itu sok mohon maaf, ada segala penyakit hati. Penyakit hati apa aja, Bu? Iri, dengki, dendam, ya, sakit hati dan lain-lain. Maka ada doanya, Bu, dalam surat 59 ayat 10. 59 surat apa, Bu? Al-Hasr, Ibu, 100 ayat 10. Sebelah kanan posisi Al-Qur'annya bagian atas. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. 59 ayat 10. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada sesama orang mukmin. Surat Al-Hasr surat 59 ayat 10. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kebencian dalam hati kami kepada kepada sesama orang mukmin. Jadi biasanya, Bu, kalau orang kena ujian, kena musibah teh keheul ka batur teh, nyalahkeun gara-gara ibu abdi jadi kieu, benci hati dan lain-lain, maka itu adalah doanya. Kemudian mengunci lisan dari protes, garis bawah. Apa maksudnya? Ketika ujian atau musibah itu datang, maka orang yang sabar mempunyai tanda mengunci lisan dari protes. Ibu berikan catatan di bawahnya, Ibu, jangan katakan mengapa kepada Allah. Apa, Bu? Jangan mengatakan mengapa kepada Allah. Ya Allah, kunaon abdi teh kieu, padahal abdi nuju rajin ngaos, kunaon abdi teh make teu damang. Kita tidak punya hak kepada Allah mengatakan mengapa ini terjadi. Karena itu hak Allah, kita hambanya. Ya Allah, kunaon pun lanceuk anu dipunut teh.
Kenapa bukan tetangga sebelah yang sudah terbaring 10 tahun? Ya betul, mengatur kepada Allah. Maka ujian musibah apapun juga jangan pernah mengatakan mengapa, kenapa kepada Allah. Tapi kita harus mengatakan ini sudah takdir, ini amanah Allah. Allah percaya kita sanggup melaluinya, dan kita harus fokus pada solusi gitu ya. Kemudian, dan mengunci tubuh dari kebingungan ataupun galau. Nah, ibu kantos galau? Nah, kapan terakhir galau? Oh sering. Kapan terakhir? Kapan terakhir galau? Masya Allah. Ibu, ternyata tipsnya Bu, salah satu tips sederhana ketika kita ditimpa ujian musibah yang membuat kita menjadi khawatir, sedih, galau, kadang-kadang mungkin menjadi stres dan lain-lain. Ibu banyak gerak, sumping kapangosan, kemudian banyak ilmunya, ibu silaturahmi. Kemudian ibu juga mungkin bisa berkunjung kepada yang lain juga. Yang terkadang ibu, kita itu tidak menderita sendiri. Di luar sana banyak orang yang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Paham ibu ya? Jadi bu, pamit kita sedang dalam keadaan kena ujian musibah, entong murungkut. Raosna kan gitu, ya bu ya? Raosna gitu, disimbut, bari hujan, bari Masya Allah, abdi nu paling menderita. Tidak, solusinya adalah salah satunya harus aktif, harus gerak. Bukankah ketika kita sedang dalam keadaan tidak enak hati, sok rada ini bu, urat-uratnya kencang, betul kan? Sok ibu jalan pagi ke masjid dan lain-lain, bergerak ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah kedudukan sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cobaan itu akan senantiasa bersama orang beriman laki-laki atau perempuan. Boleh ibu garis bawahi bahwa cobaan itu akan senantiasa bersama dengan orang beriman laki-laki maupun perempuan. Kalau bersama berarti tidak akan pernah berhenti ujian itu, betul? Tuh, ibu pernah merasakan ujian yang satu selesai kemudian datang lagi? Bahkan yang satu baru juga mau selesai belum beres, datang lagi. Ya, muncul lagi. Ternyata ujian itu akan terus muncul. Beres yang satu, datang yang dua. Dua selesai, datang yang ketiga. Kapan berakhirnya ujian? Ketika kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 15 ayat 99. Surat Al-Hijr 15 ayat 99. Posisi di Al-Quran sebelah kanan bagian tengah. Bukankah sabar itu ibadah? Sabar ibadah bukan? Iya. Beribadahlah kepada Allah sampai datang hal yang diyakini, yaitu kematian. Masya Allah. Ya, berarti ujian itu akan terus mengikuti kita, tidak akan pernah berhenti sampai datang mati. Ya. Kemudian di sini baik berkaitan ujian itu dengan dirinya, garis bawahi, contohnya kita sakit, kemudian difitnah orang lain dan lain-lain. Anaknya, diuji oleh anaknya, garis bawahi, atau hartanya, garis bawahi, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Artinya apa bu? Di satu titik kita harus menerima ujian-ujian itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan dalam satu hadis yang sahih insya Allah bu, ada dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah.
Ada satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan musibah. Dosa mana ya Allah? Mungkin kita lupa, tapi Allah mencatatnya. Terkadang ada orang yang begitu saleh, bahkan dia sedang menaik, imannya itu terus naik. Allah berikan ujian yang berat. Ketinggalin nama kurang teh ya Allah, eta teh orang soleh ujiannya kok berat. Siapa tahu ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan musibah, ya. Maka dalam hal ini ujian itu akan berhenti ketika kita mati. Ibu siap menerima ujian dari Allah? Insya Allah lulus. Ujian itu ada yang baik, ada yang buruk. 21 ayat 35. Surat 21 surat apa Bu? 21 teh Al-Anbiya ayat 35 sebelah kiri bagian bawah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa itu akan merasakan mati dan engkau akan diuji dengan keburukan dan kebaikan. Surat berapa Bu tadi? 21 Al-Anbiya ayat 35. Ibu siap menerima ujian Allah yang baik-baik? Siap. Komo eta mah nu dipikahoyongnya, Masya Allah. Ibu siap menerima ujian yang buruk dari Allah? Taya lulus jawabannya Bu. Ujian yang begitu berat, ujian yang begitu menyesakkan, ujian yang membuat kita sedih dan lain-lain, kita harus siap. Kenapa? Jawabannya gini, kalau ibu tidak siap menerima ujian dari Allah, maka ibu harus siap mati. Betul? Sok, bade nu mana Bu? Bade pupus ayeuna atau nabi tetap menerima ujian yang Allah walaupun tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Bade nu mana Bu? Harus siap, Masya Allah. Ya, nah itu alim diuji, pupus atuh. Karena ujian akan berhenti ketika kita mati. Maka insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa kuat menerima ujian dari Allah. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah ketika kita tidak sabar, biasanya yang akan menjadi acuan kita adalah hawa nafsu. Betul? Ya. Ketika kita tidak sabar, maka acuan kita menjadi hawa nafsu. Ari hawa nafsu mengarahnya kepada apa Bu? Kepada setan, kepada amarah. Dalam surat 12 Yusuf Bu, ayat 53, Inna nafsa la amaratum bisu. Ya. Surat 12 ayat 53, bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah, ya. Maka ketika kita sabar, hawa nafsu tidak akan mengikuti kita, ya. Kemudian yang selanjutnya, oh ya Bu, kita juga akan diuji oleh anak, betul Bu? Masya Allah, ya. Berat mana Bu ujian anak dengan suami? Nah tuh, aya nu suami, aya nu anak, ya. Ibu, yang perlu diperhatikan adalah, oh iya, saya cerita sedikit. Adakah sama di sini ketika kita WA dan telepon ke anak di waler-waler? Ya. Siapa yang belum pernah begitu? Rata-rata seorang ibu itu pernah. Di WA teu dibuka-buka, di WA dibuka teu ngawala, di telepon teu ngangkat. Bagaimana perasaan ibu? Kesel dan lain-lain, ya. Ternyata ibu harus ingat, setiap ucapan ibu itu direspon oleh Allah. Siapa tahu ucapan ibu itu pada waktu itu Allah mengabulkannya. Lihat surat 17 ayat 11. 17 surat apa? Al-Isra ayat 11. Wa yad'ul insanu bisyari du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Ajula itu apa teh? Tergesa-gesa. Surat 17 ayat 11.
Manusia itu bersifat tergesa-gesa ketika berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. D. Mama sakit hati didoakan ku mama yang negatif. Siapa tahu pada waktu itu Allah merespon. Yang sabar. Bagaimana mau sabar di luar sana ketika dalam rumah saja ibu tidak sabar? Berarti bagaimana responnya ketika anak kita ini yang kecil, Bu? Yang kecil, ini contoh kecil. WA tadi buka-buka saminggu dibuka tadi waler. Apa yang ibu katakan? Ya Allah, titip anak saya. Saya ridho, ya Allah, mungkin dia sibuk. Semoga dia tetap dalam lindungan Allah. Jadikan dia pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Itu ibu yang hebat. Tidak berkeluh kesah. Di balik seorang anak yang sukses ada seorang ibu yang sabar. Di balik seorang anak yang sukses ada seorang ibu yang berdoa diam-diam untuk kebaikan anaknya. Ibu mau sabar terhadap anak? Ya. Walaupun anak mengesalkan tapi kita tetap mengatakan dan berdoa yang baik kepada anak kita. Masya Allah, sing soleh, sing bager, sing sehat walafiat. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sabar bukan berarti lemah. Ya, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Ini ibu sudah hafal ya. Wahai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya. Berarti apa Bu catatan di sini? Ibu berikan catatan. Dengan sabar membiasakan diri dalam cobaan. Dengan sabar membiasakan diri dalam cobaan. Ya. Kalau dengan sholat apa? Dengan sholat di sini memperkuat keyakinan kepada Allah. Saya ulangi, kalau dengan sabar membiasakan diri dalam cobaan. Kalau dengan sholat memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Yakin Allah akan menolong. Itu ya, yakin Allah akan menolong kita. Jadi memperkuat keyakinan kita kepada Allah ya. Ibu, terkadang kita mendengar orang lain itu berkata kepada kita, misalnya ada seseorang yang sakit, ibu tidak mungkin sembuh. Tapi yang harus diingat apa? Allah punya kun payakun. Apa artinya Bu kun payakun? Jadilah maka jadilah. Ya. Dalam apa Bu, surat apa ya? Yasin ya, ayat 82. Innama amruhu idza aroda syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Ketika kata Allah sembuh, sembuh. Walaupun orang lain mengatakan ibu tidak akan pernah sembuh, ibu lalui dengan penuh kesabaran. Ibu, tidak semua sakit harus sembuh. Betul? Yang Allah lihat responnya. Tidak semua sakit harus sembuh, tidak semua masalah harus tuntas, dan tidak semua urusan harus beres. Allah ingin melihat respon kita. Masya Allah ya. Kita lihat kembali di sini adalah sabar bukti dari keimanan ya. Wasabirina bil ba'sa'i wad-doro'i dan seterusnya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. Kesempitannya garis bawahi. Ibu pernah mengalami kesempitan dalam hidup? Apa saja Bu? Contoh. Ini mah contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Listriknya padam, mesin cuci macet, kulkas rusak. Ya, kemudian apalagi gas habis ya, banyak tagihan cicilan, masya Allah, kesempitan itu Bu. Kemudian penderitaan, ya kita merasa juga dengan ujian apapun yang menimpa, kemudian peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang beriman tentu memiliki sifat sabar yang melekat pada dirinya. Itu adalah bukti kebenaran iman pada dirinya. Masya Allah. Ibu pernah dalam satu ujian ataupun musibah, ibu pernah dalam keadaan puncak pasrah?
Pernah Bu? Pernah. Pernah mengalami semua orang juga, betul. Terkadang pertolongan Allah itu hadir di puncak kepasrahan kita. Betul? Kita udah mau ini, kita udah mau udahan sabarnya, terus capek. Sudah merasa lelah, justru pertolongan Allah itu hadir di puncak kepasrahan kita. Pertolongan Allah itu hadir di puncak kesabaran kita. Dan pertolongan Allah itu hadir di puncak ketawakalan kita. Contoh siapa Bu? Contohnya Siti Hajar ditempatkan di gurun yang tandus. Aya Indomaret di situ? Nyanak ATM kayak gitu? Di puncak kepasrahan, Siti Hajar akhirnya menemukan lewat Nabi Ismail air Zam-Zam yang sampai sekarang didatangi oleh banyak orang. Udah puncak kepasrahan Bu. Dan puncak ketawakalan itu hadir ketika Nabi Ismail mau disembelih. Jadi nggak Bu disembelihnya? Diganti dengan apa? Dengan kibas, ya, kambing yang besar. Padahal tos pasrah, ketika pisau terasa dingin di pelipis Nabi Ibrahim, tos pasrah, justru Allah menolongnya. Berarti apa Bu? Untuk kita juga jangan berhenti sabar itu. Ya Allah, tos 3 tahun abdi teh kieu. Siapa tahu 3 tahun lebih seminggu hadirnya itu solusinya. Ya. Semoga dari mata-matanya sedang memiliki ujian masing-masing ini Bu. Ya. Semoga Allah bereskan, diganti dengan kebahagiaan. Kemudian lihat Nabi Ibrahim ketika dibakar di puncak ketawakalannya, apakah terjadi dibakar itu? Tidak. Tiba-tiba apinya menjadi dingin. Kita harus bercermin dari apa yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya. Siap Ibu belajar sabar? Siap. Harus siap, betul. Belajar untuk ridho dan ikhlas atas ujian dari Allah. Apa bedanya ridho dan ikhlas? Sami wae. Sami teu. Ridho naon Bu? Ridho itu menerima. Kalau ikhlas? Pasrah we abdi mah gitu. Kalau ridho itu menerima, kalau ikhlas itu dari kata kholaso, artinya murni, artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Ya Allah, saya ridho menerima ujian ini, berarti menerima, ya. Kalau ikhlas berarti ingin mendapatkan pahalanya dari Allah atas ujian yang menimpa, ya. Ibu siap belajar ridho dan ikhlas atas ujian dari Allah, takdir dari Allah? Sekali lagi, Ibu siap menerima takdir dari Allah, ridho dan ikhlas? Siap. Contoh kecil, pulang dari sini tiba-tiba sandal sepatunya hilang, Ibu mau menerima dengan ridho dan ikhlas? Masya Allah. Itu contoh kecil, ya, contoh kecil, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali bahwa sabar itu pahalanya terus berlimpah, pahalanya terus mengalir setiap detik. Apa yang diucapkannya hanya doa dan terus bergantung kepada Allah. Ujian yang begitu berat menimpa siapapun juga, terutama dengan orang-orang terdekat kita. Anak hilang usia sekian sudah meninggal, ada rasa hilang dalam diri kita. Saya tanya Bu, apakah kita boleh nangis ketika ujian menimpa kita? Boleh. Apakah kita boleh nangis ketika ujian yang begitu menyesakkan kita? Boleh. Ibu pengalaman? Berapa kali? Sering. Kita boleh nangis, kita boleh sedih ketika kehilangan siapapun atau apapun juga. Batasannya apa? Hanya tidak boleh mengatakan kecuali yang diridhoi Allah. Tidak meratap, betul.
Ketika Rasulullah kehilangan anaknya, dia menangis. Boleh nangis, boleh sedih ketika kita ditimpa oleh ujian. Batasannya apa? Tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi Allah. Ai meratap teh kumaha Bu? Arah Bu, Masya Allah. Ya, kemudian anu, ya Allah, kenapa anak saya dulu pada hama bade nikah seminggu deui tos persiapan dan lain-lain. Ya Allah, kenapa anu. Tidak. Apakah itu perkataan yang diridhoi Allah? Tidak. Contoh perkataan yang diridhoi Allah apa? Contohnya, ya Allah, saya sangat sayang kepada anak saya, tapi Engkau lebih sayang. Semoga dia menjadi ahli surga. Boleh begitu? Boleh. Sekali lagi, kita boleh nangis atas ujian dari Allah? Boleh sedih? Batasannya apa? Tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Ibu adalah orang-orang yang siap untuk sabar ya Bu ya. Masya Allah. Yang selanjutnya di sini adalah sabar adalah anugerah. Wa ma utiya ahadun min ata'in khairun wa ausa'u minas sabri. Tidak ada sebuah anugerahnya Ibu lingkarin, yang lebih baik dan lebih besar bagi seseorang daripada kesabaran. Masya Allah Bu, sabar itu anugerah dari Allah. Dan Allah tidak semata-mata memberikan anugerah kesabaran itu kecuali Ibu adalah orang yang terpilih. Tidak semua Bu, ya. Ibu adalah orang yang terpilih ketika ujian terus datang kepada kita, ya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 156 157, wa basyiris sabirina ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah kabar gembira. Ibu garis bawahi, ini ada kabar gembira. Kepada siapa? Kepada orang yang sabar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan berkah yang sempurna. Garis bawahi nomor 1 itu Bu. Dan rahmat dari Rob nomor 2. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Garis bawahi petunjuknya nomor 3. Ya. Berarti anugerahnya berupa apa? Anugerahnya berarti berupa yang 3 tadi. Berupa apa anugerahnya dari hadis riwayat Muslim ini? Yaitu berupa mendapatkan berkah yang sempurna. Ibu ari sabar teh penuh dengan keberkahan. Barokah apa artinya Bu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan terus menerus. Nu sabar mah ya Allah kebaikannya banyak. Kemudian di sini mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Ibu, kalau orang yang sedang terkena ujian musibah, caket tebu karena sajadah, caket bisa, ya, dekat sekali. Maka Allah pun dekat kepada kita, ya. Dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Maka apa Bu? Yang perlu kita ingat apa Bu? Ujian yang menimpa kita di dunia ini sebentar lagi juga selesai. Betul nggak? Betul. Kenapa ujian yang menimpa kita itu sebentar lagi juga selesai? Karena kita sebentar lagi dipinang oleh malaikat sakaratul maut. Itu Bu, ujian anu sebentar juga selesai. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan mati. Kalla idza balagotit taraqi wa killaman raqa. Kemudian wal tafatis wa dhanna annahu lafiraqa wal tafatis saqu bisaqa ila rabbika yauma idzinil masaq. Surat 75 ayat 26 sampai 30. 75 surat apa Bu? Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Takala napas sampai kerongkongan, ya. Kemudian dia sudah menyangka itulah waktu perpisahan dengan dunia.
dan kita akan menghadap kepada Allah. Jadi yakini ibu menisabar ujian ini menimpa kepada ibu. Sakedap deui oge atosan ujian. Nah ibu atosan dan nya yuswa tos sakedap deui oge pupus. Maka semangatlah kita beramal soleh di atas ujian kita. Jadi sakedap deui ibu ujian teh karena bakal pupus ya. Kemudian yang selanjutnya, sabar amal tingkat tinggi. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tuh Bu, pami sabar mah dicintai oleh Allah. Ketika Allah cinta, apakah manusia akan cinta kepada orang yang sabar? Iya. Kemudian wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, garis bawahi, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Masya Allah, tuh Bu, Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Ini Bu pernyataannya. Tak kala kita memilih untuk berhenti bersabar, malah tidak mau sabar, ibu garis bawahi, maka seolah-olah kita memutuskan untuk melepaskan kebersamaan Allah. Nih, Masya Allah. Berupa apa? Cinta, rahmat, dan perlindungannya. Pernyataan ini adalah ketika kita berhenti sabar. Ya Allah, abdi mah tos capek. Kesabaran saya sudah habis, sudah sekian tahun. Kesabaran saya ada batasnya. Maka pada waktu itu sedang melepaskan kebersamaan kita dengan Allah. Kenapa? Tadi surat Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang sabar. Berarti pamit sabar melepaskan diri kita dengan Allah. Seorang Allah seakan-akan berkata manggawe nyalira. Nah sekarang yakin ketika kita tidak mau sabar lagi, yakin bahwa kita mau melepaskan Allah, dan yakin setiap masalah itu kita bisa menyelesaikan? Tidak. Berarti harus terus sabarnya. Kemudian, apakah kita ketika tidak mau sabar itu sama dengan melepaskan Allah bersama kita? Apakah serius kita jaga jarak dengan Allah? Dan apakah kita serius bisa menyelesaikan masalah-masalah tanpa Allah? Nggak bisa. Maka di sini ketika Allah ditinggalkan, mau cari Tuhan yang mana? Mau cari Tuhan yang mana? Nanti akan menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya. Surat 45 ayat 23. 45 ayat 23. Afaro'aita manittahoda ilahahu. Surat 45, surat Al-Jasiyah ayat 23. Apakah kalian memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka Bu, Ibu punya masalah, punya ujian, punya musibah? Punya. Sedang dibawa ini ke masjid sekarang? Masya Allah. Maka selamanya ingin kita bersama Allah, maka jangan berhenti untuk bersabar ya. Kemudian adab dalam sabar. Yang pertama, doa ketika mendapat musibah. Ibu sudah hafal ini semua. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, garis bawahi, dan sungguh hanya kepadanya lah kami akan kembali. Nah ini yang dikatakan. Suami kita milik Allah. Ibu siap ketika suami kita diambil oleh Allah? Siap. Tuh, ayah nulah waka seorang teh Bu ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, kemudian kita akan kembali kepada Allah. Itulah penjabaran dari ketika kita diuji oleh apapun juga. Katakan pada diri sendiri, sakedap deui oge atosan. Sebentar lagi selesai. Maka kita harus punya atau berbuat
fokus pada amal soleh di atas takdir kita. Ibu jangan pernah bandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Ya Allah, abdi mah anu tingali rancangan abdi mah kieu. Jangan pernah bandingkan takdir kita dengan takdir orang lain. Dan jangan pernah juga menginginkan ataupun ada kecemburuan dengan takdir orang lain. Kalau kita cemburu dengan takdir orang lain, seakan-akan kita tidak menerima takdir dari Allah, kita selamanya tidak akan pernah bersyukur. Lebih baik apa, Bu? Qanaah. Alhamdulillah ya Allah, anu. Ya. Maka di sini kita lanjutkan, ya Allah karuniakanlah kepadaku pahala, garis bawahi, dari musibah yang menimpaku, garis bawahi, dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya, garis bawahi. Saya yakin ibu semua sudah hafal ya. 2. Doa kepada orang yang putus asa. Maksudnya di sini putus asa garis bawahi, strip miring adalah pasrah. Ya, orang yang pasrah di sini ya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup itu baik untukku, garis bawahi, dan wafatkanlah aku sekiranya mati itu lebih baik bagiku, garis bawahi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini harus ada penjelasan, takutnya menjadi salah persepsi. Ya, oke, kalau gitu penjelasan nomor 2 bagian hak ini ya. Penjelasan nomor 2 yaitu ketika doa pasrah ini ya. Penjelasan doa kepada orang yang pasrah. Yang pertama, bukan minta mati karena musibah. Betul? Bukan minta mati karena musibah. Ketika dia berdoa, ya Allah hidupkanlah bila hidup ini begini, matikanlah bila mati ini begini. Yang pertama penjelasannya adalah bukan minta mati karena musibah. Contoh, ya Allah tedamang tegeningan abdi teh tedamang-damang tos 2 minggu abdi mau hoyong pupus. Bukan begitu. Jadi yang pertama bukan minta mati karena musibah. Penjelasan nomor 2, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, itu bentuk kepasrahan. Artinya apa? Ya Allah, mudah-mudahan ketika Engkau panjangkan umurku, semoga penuh dengan pahala, diampuni dosa, diterima tobat. Tapi Engkau maha mengetahui ya Allah, ketika memang umurku juga semakin dekat lagi, semoga anu. Nah itu bentuk kepasrahan, dikembalikan kepada Allah, bukan minta mati karena musibah. Paham Ibu ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya sama di sini. Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, garis bawahi, berilah rahmat kepadaku, garis bawahi, ketika kita dalam posisi penuh kepasrahan kepada Allah. Pertemukan aku dengan teman yang tinggi derajatnya. Tinggi derajatnya garis bawahi, yaitu orang-orang yang soleh. Yang ketika kita lagi punya ujian musibah yang berat, justru orang soleh yang akan memberikan solusi ya. Kemudian yang ketiga, doa bila orang yang mengalami cobaan. Doa bila melihat orang yang mengalami cobaan. Alhamdulillahilladzi afini mimma btalaka bihi wa fadolani ala kasirim mimman khalaqa tafdila. Di sini hadis riwayat Tirmidzi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku, garis bawahi, dari sesuatu yang Allah memberi cobaan kepadamu. Dan Allah memberi kemuliaan kepadaku, garis bawahi, melebihi orang pada orang banyak. Jadi ketika kita melihat orang lain terkena musibah yang tidak mengenakan, kita doanya ini, tapi entong payunan anjeuna ya,
Alhamdulillah ibu abdi mah henteu digentong gitu ya. Tapi dalam hati alhamdulillah ya Allah abdi disalametkeun padahal sami abdi teh saangkot. Ya kan? Tapi tidak di depan matanya ya. Kita mendoakan yang baik aja untuk dia yang terkena musibah. Ibu boleh disimpulkan 1 menit? Boleh. Kesimpulannya ini yang akan membuat kita termotivasi ya. Kesimpulan titik 2. Pulihkan bersama Allah. Pulih teh berarti sembuhkan ya. Pulihkan bersama Allah, pulihkan bersama Allah, sibukkan diri dalam ketaatan, pulihkan bersama Allah, sibukkan dalam ketaatan, lupakan yang menyakitkan, saya ulangi, pulihkan bersama Allah, sibukkan diri dalam ketaatan, lupakan yang menyakitkan, semoga Allah mengganti yang lebih baik, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, karena Allah sangat mengerti isi hati kita ya. Karena Allah sangat mengerti isi hati kita. Saya ulangi, pulihkan bersama Allah, sibukkan diri dalam ketaatan, lupakan yang menyakitkan, semoga Allah mengganti yang lebih baik, karena Allah sangat mengerti isi hati kita. Masya Allah ya. Saya tutup dengan kata-kata motivasi untuk diri kita ya. Mari kita mendukung, meyakinkan ya, kemudian memotivasi dan mengapresiasi diri kita sendiri untuk jauh lebih sabar. Yang harus diingat, saya ulangi, bahwa sebentar lagi kita dipinang oleh malaikat sakaratul maut. Masya Allah ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.